Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimba, ketemu lagi dengan saya Siti Sapia. Untuk hari yang ke-9 ini, temanya kurikulum baca ke-1 dengan tema mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba. Jadi tanda panah yang ada pada bagan kurikulum Bimba yaitu menunjukkan alur tahap selanjutnya. Nah, yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba. Jadi garis tebal yang ada pada bagan kurikulum Bimba yaitu menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba. Jadi tanda seru yang ada dalam bagan kurikulum Bimba itu kita menunjukkan harus hati-hati, pasti tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jadi yang pertama itu syarat modul baca 1A ada 3, yaitu D4 HVK, HSAIUEO, dan HF BDG KMPSY. Semua syarat harus terpenuhi. Nah, syarat yang ditunjukkan oleh garis tebal di atas modul baca 1A. Terhadap garis tebalnya dan di atas garis tebal tersebut terdapat 3 tanda panah. Artinya syarat memberikan modul B1A ada 3, yaitu D4HVK, terus HSAIUEO, dan HV BDG KMPSY. Nah, yang kedua, tahap selanjutnya setelah materi HF BDG KMPSY yaitu modul B1A dengan syarat lain D4 HVK dan HS AIUEO sudah terpenuhi. Tanda selanjutnya ditunjukkan oleh tanda panah dari materi HV BDG KMPSY. Tanda panahnya mengarah ke modul B1A. Itu artinya motivator bisa memberikan modul B1A kepada anak setelah tujuan materi HV BDG KMPSY sudah tercapai. Namun karena modul B1A terhalang oleh garis tebal, artinya materi tersebut tidak boleh diberikan secara langsung. Motivator harus memastikan bahwa semua syarat sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi semua, maka modul B1A boleh diberikan kepada anak. Nah, yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Jadi syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol AIUEO adalah anak mampu mengucapkan bunyi HVAIUEO. Terus yang keenam, yaitu apa syarat modul B1A? Jadi syaratnya itu HSAIUEO, HV BDG KMPSY, dan D4 HVK. Yang ketujuh, yaitu apa syarat modul B1B. Syaratnya itu memberikan modul baca 1B. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HVJLNTRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa syarat D4 HVS. Jadi syaratnya itu HVS dan D4 HVK. Terus yang ke-9 apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK. Jadi syaratnya itu tahap selanjutnya dari 4 HVK, motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba AIUEO dan pastikan semua syarat terpenuhi dan dilanjutkan oleh 4 HVS. Yang ke-10 yaitu apa tahap selanjutnya setelah B1A. Jadi tahapnya itu modul baca 1B atau B1B.
Yang 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E, yaitu modul B1F. Yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5. Baik, mengenai yang poin B, mengenai tahap persiapan. Langsung saja pertanyaannya. Yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Jadi tahap persiapan adalah tahap di mana motivator harus memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Jadi huruf verbal adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan huruf simbolnya. Yang ketiga yaitu tahap persiapan dengan tahapan apa? Disebut tahapan apa? Jadi tahapan persiapan itu bisa disebut tahapan verbal atau huruf verbal. Yang keempat, mengapa ada tahapan persiapan? Jadi alasannya karena agar penyampaian materi lebih efektif dan akan berdampak kepada minat dan kemampuan belajar anak. Yang ke-5 yaitu apa tujuan adanya tahapan persiapan. Jadi tujuannya itu agar anak menyukai kegiatan belajar di dalam kelas dan sambil belajar bahasa Bimba sederhana. Terus yang ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahapan persiapan? Yaitu materinya itu verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, verbal kalimat, dan huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, yang ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahapan persiapan? Jadi awalnya berdialog umum, terus berdoa, bermain tepuk-tepukan, contoh tepuk semangat, dan dengan lagu atau bernyanyi. Baik, untuk yang poin C yaitu mengenai HV A, I, U, E, O. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HV A, I, U, E, O. HV A, I, U, E, O itu adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV A, I, U, E, O. Jadi tujuan utama dari HV A, I, U, E, O adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya HV A, I, U, E, O yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O dengan benar. Yang kedua, yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan HV A, I, U, E, O. Jadi motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O melalui lagu A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang poin D yaitu mengenai HV B, D, G, K, M, P, S, Y. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari HV B, D, G, K, M, P, S, Y? B, D, G, K, M, P, S, Y adalah pengucapan dari bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari K, M, P, S, Y? B, D, G, K, M, P, S, Y. Jadi tujuan umum atau tujuan utama dari B, D, G, K, M, P, S, Y yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Yang tujuan khususnya HV B, D, G, K, M, P, S, Y adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV B, D, G, K, M, P, S, Y? Yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Yang poin E yaitu mengenai HV JLN TRC. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian HV
dari HVJLN-TRC. HVJLN-TRC adalah pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVJLN-TRC? Jadi tujuan umumnya itu HVJLN-TRC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN-TRC. Nah, tujuan khusus HVJLN-TRC adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC dengan benar. 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLN-TRC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLN-TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dengan cara yang menyenangkan. Yang F, mengenai HVABC. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HVABC? Jadi HVABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan simbolnya. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVABC? Jadi tujuan umum HVABC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya adalah HVABC adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf ABC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Jadi motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf ABC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu ABC dengan cara yang menyenangkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.